Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan eh, tema tentang legal opinion yang dapat dipergunakan baik oleh praktisi maupun oleh akademisi dalam menjelaskan suatu peristiwa konkret yang merupakan peristiwa hukum. Baik, kita mulai. Jadi pertama harus kita pahami dulu bahwa legal opinion atau pendapat hukum itu merupakan suatu upaya pembebasan emansipatoris bagi seseorang yang terlempar ke dalam kondisi ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini bisa terhadap suatu peristiwa yang dihadapi. Baik peristiwa itu masih berupa peristiwa sosial ya, dalam suatu interaksi sosial ataupun peristiwa yang sudah masuk dalam ranah hukum. Jadi eh, suatu legal opini itu dibutuhkan untuk memberikan kejelasan terhadap orang-orang yang eh, mengalami suatu peristiwa hukum yang membutuhkan jalan keluar, ya, solusi. Nah, sehingga eh, output dari suatu legal opinion itu harus merupakan solusi yang mencerahkan. Ya. Jadi legal opinion tidak ada gunanya ketika orang yang membacanya itu semakin bingung, ya, semakin tidak mengerti arah, ya, semakin tersesat. Sehingga legal opini ketika dibaca oleh orang lain itu tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, ya, bahkan keraguan. Nah, ini contoh dari keraguan yang muncul. Mempertanyakan kembali apa yang menjadi pendapat hukum kita terhadap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang sarjana hukum, baik yang berkecimpung dalam dunia praktisi ataupun dalam dunia akademisi, harus memahami dua hal. Ya. Pertama, konsep-konsep dasar dalam memecahkan persoalan dan bagaimana konsep dasar tersebut beroperasi, ya, atau bagaimana mengoperasionalkan konsep dasar tersebut dalam sistem penalaran kita. Nah, setidaknya ada 4 konsep dasar. Yang pertama adalah karakteristik hukum, yang kedua adalah subjek hukum, yang ketiga adalah hubungan hukum, dan yang terakhir adalah akibat hukum. Nah, keempat ini dalam eh, pola kerja akal kita, ya, itu seringkali menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dilakukan sistematisasi, sulit untuk dilakukan pengklasifikasian, ya, karena memang pola kerja manusia dalam berpikir pada umumnya itu memiliki pola komprehensif, ya, keutuhan yang menjadi satu. Nah, kemampuan melakukan sistematisasi dan klasifikasi dalam bentuk kategorisasi itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang yang eh,
apa namanya, memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyadari ya, pengetahuan yang dimiliki dalam dirinya. Proses kesadaran tersebut kemudian menjadikan seseorang itu mampu untuk melakukan kategorisasi dalam eh, apa namanya, dalam pola penalarannya. Ya. Sebenarnya kerja dari otak kita ya melalui akal yang kemudian didefinisikan melalui pola penalaran sebagai hasil dari logika, gitu ya. Itu bagaikan komputer ya, yang sudah digunakan oleh seseorang dan memiliki folder-folder. Ketika kita mengoperasikan suatu komputer ya, untuk menyimpan data, mengolah data, ya, sebenarnya isi otak kita sama itu ya, dengan hard disk yang ada di komputer. Menyimpan data, mengolah data melalui sistem kategorisasi itu bekerja secara otomatis ya. Kita tidak tahu ya, sebagai pengguna kita tidak tahu folder mana yang bekerja atau aplikasi mana yang bekerja ketika kita melakukan satu eh, pekerjaan dalam komputer atau laptop. Nah, tapi kita ketika memiliki pengetahuan terhadap sistem informatika atau aplikasi ataupun sistem kerja laptop, maka kita tahu ya, ini dengan catatan ya, kita harus punya pengetahuan, maka kita tahu ketika kita mengerjakan A, maka software mana yang bekerja ya. Ketika kita mengerjakan B, maka software mana yang bekerja. Itu hanya bisa disadari oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan secara utuh. Nah, pada umumnya ya, sarjana hukum yang baik sewaktu masih menjadi mahasiswa maupun setelah lulus itu memiliki kesulitan untuk melakukan kategorisasi di dalam proses penalaran hukumnya. Nah, sebenarnya proses kategorisasi itu baru dimulai ketika setiap mahasiswa hukum melakukan pengkhususan dalam menulis skripsi. Ya. Kategorisasi pertama yang paling besar adalah saya akan menulis skripsi atau tesis atau disertasi dalam bidang hukum apa. Ya. Maka kita sudah bisa memisahkan kategorisasi itu menjadi dua bidang hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, nanti kan tercipta folder baru lagi ketika kita memilih, misalnya saya memilih hukum publik gitu ya. Ketika saya memilih hukum publik, maka di dalam folder hukum publik itu akan tercipta atau setidaknya kita yang menciptakan 3 folder, yaitu folder hukum tata negara, folder hukum administrasi negara, dan folder hukum pidana. Sama hal yang terjadi ketika kita menentukan pilihan terhadap folder hukum privat. Nah, nah itu adalah titik awal dari bagaimana kita mengkategorisasikan pengetahuan yang kita miliki. Nah, permasalahannya kemampuan dalam melakukan kategorisasi itu belum sempurna, ya, belum sempurna untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena membutuhkan pembiasaan, membutuhkan latihan-latihan. Ya. Nah, jadi dari awal semester ya, dalam perkuliahan, sebenarnya setiap mahasiswa hukum itu sudah dibimbing untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut melalui tugas-tugas, baik tugas yang sifatnya spontanitas
ya. Artinya tanya jawab dalam perkuliahan ataupun tugas yang sifatnya tertulis ya, atau membuat makalah ya, membuat laporan. Itu dalam konteks pembiasaan, untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dasar. Nah, cuma permasalahannya adalah dari semenjak semester 1 memang belum terjadi kategorisasi di dalam harddisk kepala kita. Ya. Kategorisasi yang terjadi di dalam perkuliahan hanya bersifat parsial. Ya. Bersifat parsial dalam arti ada folder-folder kecil yang mengarah kepada masing-masing mata kuliah. Nah, nanti baru menjadi satu kategori besar ketika di semester-semester akhir untuk menuju skripsi. Nah, baru terjadi itu pola pengklasifikasian. Oh, dulu semester 1 saya belajar hukum ini masuk ke folder hukum publik. Belajar hukum ini masuk ke folder hukum privat. Baru mengarah ke situ. Nah, nanti itu makanya dalam semester tertentu ya terjadi pemilihan peminatan. Minatnya apakah bidang pidana, perdata, HTN, HAN gitu ya. Terjadi bidang peminatan, itulah adalah kategorisasi sebenarnya. Ya. Cuma memang prinsip-prinsip ini atau mekanisme ini diajarkan secara secara tidak tidak disadari ya, secara tidak disadari baik oleh dosennya sendiri maupun bahkan oleh mahasiswanya. Ya, itu hal yang ingin saya gugah pada slide ini adalah bagaimana kita melakukan kategorisasi keilmuan. Nah, konsep-konsep dasar ini saya konstruksikan untuk membantu mahasiswa maupun sarjana hukum dalam melakukan kategorisasi dan klasifikasi ketika mencermati suatu perbuatan atau fenomena hukum ya, walaupun secara intuisi terkadang kita bisa menjawab tuh ya. Jadi kalau kita baru semester 3 atau 4 gitu ya, ada orang lain yang ingin bertanya atau mungkin diskusi, terkadang kita sudah bisa melakukan memberikan solusi walaupun tidak tepat secara sempurna gitu ya, tapi sudah bisa memberikan solusi, sudah bisa memberikan pandangan pendapat. Nah, ini akan kita dalami ya dari masing-masing konsep ini sehingga kita akan tahu ya bagaimana sebenarnya mekanisme yang bekerja di dalam pola penalaran kita ya. Dan perlu diingat 1, 2, 3, 4 ini bukan hal yang bisa dipisah-pisahkan ya. Tapi dia adalah 4 hal yang menjadi satu kesatuan dalam satu lingkaran hermeneutik gitu. Artinya terus menerus 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi dia terus menerus saling berputar gitu. Saling memenuhi, mengisi kekosongan. Oke. Ya, jadi jangan sampai nanti berpikirnya terpisah-pisah karena ini satu kesatuan ya, saling kait mengkait ya, tidak bisa dipisahkan. Oke, kita mulai dari konsep yang pertama. Memang ini tidak ada dalam buku ajar ya, tapi ini hasil dari hasil dari abstraksi yang saya lakukan ya, sehingga menemukan konsep ini supaya lebih mudah dipahami dalam membuat legal opini ya. Dan sebenarnya juga bisa digunakan untuk penulisan-penulisan lain, tapi hari ini konteksnya membuat legal opini. Oke. Nah, yang pertama adalah kaitannya dengan karakteristik hukum ya, sebagai konsep dasar pertama. Apa isinya dari karakteristik hukum itu?
Isi yang pertama adalah isi atau kepentingan hukum. Ya. Kepentingan hukum ini nanti kaitannya dengan kepentingan hukum mana yang terlanggar ya, dari suatu peristiwa pidana ataupun perdata ya, yaitu kepentingan hukum publik atau kepentingan hukum privat. Sehingga kita akan bisa melakukan pemisahan ya, pemisahan terhadap suatu fenomena hukum, peristiwa hukum ini apakah masuk dalam hukum pidana ataukah masuk dalam hukum perdata. Nah, hanya saja dalam dinamika sosial ya, fenomena interaksi sosial, terkadang suatu peristiwa hukum itu memunculkan peristiwa yang bersinggungan terhadap dua kepentingan hukum, ya, baik dia hukum publik maupun dia hukum privat. Nah, baik berkaitan dengan adanya anasir, ya. Misalnya saya kasih contoh hukum pidana berkaitan dengan hukum perdata. Saya kasih contoh misalnya mengenai pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan rumah. Ya. Dikenal juga oleh orang-orang praktek menyebutnya sebagai penyerobotan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan bukan cuma dengan pidana, tapi berkaitan juga dengan ranah hukum privat, khususnya kajian mengenai kepemilikan dari tanah tersebut. Ya. Kepemilikan dari tanah tersebut. Nah, hanya kemudian yang perlu kita pertimbangkan adalah mana yang lebih dominan antara hukum pidana dengan hukum perdata terhadap pasal 167. Nah, kalau memang kemudian yang lebih dominan ternyata hukum perdata, ya, maka penyelesaiannya harus melalui hukum perdata. Ya. Penghormatan terhadap anasir ini ya, dalam KUHP itu muncul di dalam pasal 81 misalnya. Ya. Untuk perkara-perkara apa itu non prayudisial ya, atau selain pidana gitu ya, maka itu menghentikan penuntutan ya, atau menunda penuntutan. Itu artinya hukum privat memiliki satu level lebih tinggi terhadap hukum pidana. Dengan catatan terpenuhinya unsur-unsur dominan dalam hukum perdata. Ya, nanti sebenarnya banyak ya di dalam ranah hukum pidana banyak sekali fenomena-fenomena hukum yang saling bersinggungan. Makanya kita juga mengenal istilah ada tindak pidana administrasi. Nah, itu nanti fenomena hukum administrasi negara bersinggungan dengan fenomena hukum pidana. Jadi sesama hukum publik nih, ya, sama-sama dalam wilayah hukum publik. Nah, ini harus dikenali dulu, ya. Eh, Apa namanya, harus dikenali dulu konsep-konsep ya di dalam hukum publik ketika saling bersinggungan. Nah, kemudian isi dasar dari konsep karakteristik hukum yang kedua yaitu fungsi hukumnya. Persengketaan itu bersinggungan dalam hukum material atau hukum formil. Ya, saya lebih mudah untuk memberikan contoh dalam kerangka hukum pidana ya, karena memang basicnya saya orang pidana. Nah, misalnya saya ambil dalam proses peradilan pidana atau praktek peradilan pidana dalam ranah prajudikasi, yaitu penyidikan dan penuntutan. Dalam ranah penuntutan lebih khusus.
gitu ya. Dalam ranah penuntutan itu ada ada dua fungsi hukum yang berjalan sekaligus, yaitu hukum materialnya dan hukum formilnya. Hukum materialnya berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disidik, hukum formilnya berkaitan dengan pola kerja penyidik dalam memenuhi unsur-unsur dugaan pidananya. Nah, di sini kita harus bisa memisahkan ya antara memisahkan sementara ya, karena tetap pola kerjanya semua itu satu kesatuan. Jadi nggak mungkin hukum material itu berdiri sendiri atau hukum formil itu berdiri sendiri, tapi saling satu kesatuan. Nah, di sini kita harus bisa memisahkan sementara mana yang disebut sebagai tindakan hukum penyidik ya, dalam melakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti untuk menjadikan terang suatu perkara pidana. Jadi fokusnya apakah hasil dari kerja penyidik atau perilaku penyidik dalam bekerja. Nah, kalau perilaku penyidik dalam bekerja berarti masuknya ke hukum formil. Kalau hasil dari kerja penyidik berarti masuknya hukum material. Pengetahuan terhadap dua bidang ini nanti akan memberikan pengetahuan lebih lanjut, yaitu pengetahuan terhadap upaya hukum. Kalau dia ada pelanggaran terhadap hukum formil, artinya perilaku, maka upaya hukumnya adalah pra-peradilan. Kalau dia merupakan pelanggaran terhadap hukum material dalam kaitan pembuktian terhadap atau upaya dalam membuat terang perkara pidana, maka upaya hukumnya adalah melakukan pembelaan ya, di dalam ranah persidangan pengadilan. Ya, walaupun dalam hukum pidana istilah pembelaan tidak disebut sebagai upaya hukum ya, karena secara spesifik UHAP kita mengajarkan upaya hukum itu banding, kasasi, dan PK ya, tapi sebenarnya pembelaan itu adalah upaya hukum ya. Nah, itu pengetahuan yang kita peroleh dengan memahami fungsi hukum. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui mengenai bentuk hukumnya, hukum khusus atau hukum umum. Sarjana hukum ataupun mahasiswa hukum diajarkan adanya asas lex specialis, adanya asas lex generalis, ya, asas-asas dasar, sehingga kita bisa mendeteksi perilaku yang muncul atau fenomena hukum yang muncul itu adalah perbuatan hukum yang masuk dalam ranah hukum pidana ataukah pidana umum ya, KUHP, ataukah merupakan pidana hukum pidana khusus. Saya kasih contoh misalnya, seorang pegawai negeri hari ini dikenal dengan istilah ASN gitu ya, menerima hadiah atau suap lah, menerima suap dalam hal pengurusan izin tertentu gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa yang dilakukan oleh ASN tersebut adalah menerima suap, maka kita akan digiring dengan pengetahuan yang lain. Apakah suap itu pada hari ini masih diatur di dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataukah sudah dikeluarkan menjadi pidana khusus, ya, yang hari ini diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya. Nah, ketika kita tidak memiliki pengetahuan itu, maka kita akan terjebak kepada satu pengetahuan dasar bahwa suap itu diatur di dalam KUHP. Padahal perkembangannya sudah sampai kepada menjadi tindak pidana
khusus. Ya. Nah, ini memunculkan akibat, ya, setiap mahasiswa hukum harus update, ya, mengenai peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berkaitan dengan sebab dari Indonesia memilih tunduk kepada sistem civil law, ya, yang fokus kepada peraturan perundang-undangan. Nah, ini bentuk hukum, ya, akibat dari pengetahuan berkaitan dengan bentuk hukum. Yang terakhir berkaitan dengan waktu dan tempat berlakunya. Ya. Dalam pidana dikenal dengan istilah locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti dan tempus delicti ini nanti akan fokus kepada kompetensi, ya, baik itu kompetensi dari penegak hukum yang melakukan pemeriksaan maupun kompetensi dari institusi peradilan yang menangani proses pemeriksaan pokok perkaranya. Ya. Tapi juga konsep dasar ini mengakibatkan munculnya pengetahuan kita terhadap suatu keberlakuan undang-undang, ya. Artinya jangan sampai kita melakukan kajian hukum dengan menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku, ya. Jadi waktu dan tempat berlakunya ini tidak hanya diarahkan kepada institusi penegak hukum yang bekerja, tapi juga diarahkan kepada instrumen hukum yang digunakan, atau bahasa lainnya adalah sumber hukum formil yang digunakan. Nah, itu dampaknya ke situ dari konsep ini. Ya, jadi kita kalau dari sisi penegak hukum, kita tahu siapa yang punya kompetensi memeriksa. Ya. Kalau dari sisi instrumen hukumnya, sumber hukum formilnya, kita harus tahu undang-undang mana yang akan digunakan dan apakah masih berlaku undang-undang tersebut. Ya, itu isi dari konsep dasar pertama, yaitu karakteristik hukum. Nah, kemudian konsep dasar yang kedua, yaitu tentang subjek hukum. Ya. Nah, ini sebenarnya materi subjek hukum ini merupakan materi paling dasar yang diajarkan ke mahasiswa hukum pada semester awal. Semester 1 maupun semester 2. Hal yang perlu dikaji dari subjek hukum ini berkaitan, kalau dalam hal pidana tentunya berkaitan dengan orang-orang yang akan dikenakan pasal-pasal pidana. Ya. Demikian juga dalam hal perdata sebenarnya. Nah, tapi selain itu juga konsep hukum ini memunculkan memunculkan model dari pertanggungjawaban yang dibebankan. Model dari pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada subjek hukum yang menjadi sasaran norma. Baik dia berupa naturis person maupun dia berupa res person. Karena nanti ketika dia adalah naturis person, maka model pertanggungjawaban hukumnya itu berbeda dengan subjek hukum dalam bentuk res person atau badan hukum. Nah, materi mengenai subjek hukum ini tidak boleh dilupakan sampai, ya, kita lulus dari sarjana hukum. Bahkan ini harus dipahami dengan sangat sempurna bagi para penegak hukum. Ya. Karena subjek hukum ini ketika dia sudah memenuhi persyaratan terhadap norma-norma dan unsur-unsur yang sudah dikaji oleh penegak hukum, akan memunculkan apakah subjek hukum tersebut mampu dimintakan pertanggungjawaban. Ya, itu akibat ketika kita membahas mengenai subjek hukum. Ya.
Kemudian yang ketiga, konsep dasar yang ketiga ini berkaitan dengan hubungan hukum. Sebenarnya baik pidana maupun perdata dan ranah hukum lainnya, pengetahuan mengenai hubungan hukum ini menjadi penting, ya, karena dia menjadi penyebab munculnya konflik atau sengketa. Dalam hal keperdataan misalnya, hubungan hukum itu selalu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hubungan hukum yang disandarkan kepada perjanjian atau kesepakatan, dan hubungan hukum yang disandarkan kepada undang-undang. Nah, hubungan hukum yang disandarkan kepada undang-undang itu merupakan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepada subjek hukum. Saya kasih contoh misalnya, dalam bidang perkawinan, ya, orang tua ketika laki perempuan itu menikah, itu didasarkan kepada kesepakatan, ya, untuk melakukan pernikahan. Tapi setelah sah pernikahannya, maka mereka diikat oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, di dalam undang-undang itu ada kewajiban bagi orang tua untuk melakukan nafkah pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Nah, ketika terjadi penelantaran terhadap anak, kita tidak bisa mengajukan satu argumen bahwa si suami atau istri itu eh, melakukan prestasi. Karena nikah itu logikanya gini, karena nikah itu berdasarkan kesepakatan. Sehingga kalau melakukan penelantaran sehingga terjadi prestasi, enggak. Ya enggak seperti itu pola pikirnya. Kewajiban melakukan pembinaan terhadap dan pemberian nafkah terhadap anak itu merupakan perintah dari undang-undang, khususnya Undang-Undang 1 tahun 74. Sehingga pelanggaran terhadap itu menjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang sekarang kemudian diakomodir juga di dalam undang-undang penghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ada tindak pidana yang namanya tindak pidana penelantaran. Nah, itu suatu peristiwa pidana yang terjadi karena hubungan hukum berdasarkan undang-undang. Nah, jadi kita lihat nanti hubungan hukumnya. Nah, hubungan hukum ini kalau dalam hal pidana nanti juga berimbas kepada pengetahuan kita apakah, ya, ini delik material ataukah ini delik formil. Kalau dia delik formil, berarti yang dilihat adalah perbuatannya. Kalau dia delik material, berarti yang dilihat adalah akibatnya. Nah, ini yang kemudian menjadikan hubungan hukum yang disandarkan kepada undang-undang. Memang dalam konteks pidana, seolah-olah kajian mengenai hubungan hukum ini tidak muncul. Ya, dia lebih muncul terlihat dalam ranah hukum perdata. Tapi sebenarnya itu bisa dikaji ke sana, ya, ke arah konsep dari hubungan hukum. Misalnya tindak pidana korupsi, ya, hubungan hukumnya itu muncul, ya, karena kita tahu subjek hukumnya di pasal 1 Undang-Undang Tipikor itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, ya, atau orang yang memperoleh penghasilan dari keuangan negara, gitu ya, atau orang yang ikut dalam suatu pekerjaan yang menggunakan keuangan negara. Maka hubungan hukumnya dibangun dari, pertama justru terlihat dibangun dari hubungan hukum keuangan negaranya. Kemudian kalau dia pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, maka hubungan hukum itu terlihat dari SK pengangkatannya. Itu kajian tentang hubungan hukum yang secara inherent sebenarnya ada di dalam juga persoalan mengenai subjek hukum. Nah, yang kemudian adalah akibat hukum. Ya.
Nah, akibat hukum inilah nanti kita bersinggungan tadi ya dengan delik. Ya. Misalnya akibat yang muncul itu apa? Karena masing-masing akibat itu memunculkan kajian terhadap norma-norma tertentu. Misalnya kalau dalam pidana, suatu peristiwa yang memunculkan luka-luka. Ya, nah ini lebih dimaknai sebagai suatu akibat dari satu perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan. Ya. Atau misalnya memunculkan akibatnya adalah matinya seseorang. Maka ini juga suatu akibat yang di diidentifikasi sebagai suatu perbuatan yang eh, diancam sebagai tindak pidana pembunuhan. Nah, dalam hal perdata juga demikian. Gitu ya. Kalau dia didasarkan pada perjanjian, maka akibat hukumnya adalah terjadinya wan prestasi, pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati. Nah, jangan sampai nanti pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati, yang harusnya kita sebut sebagai wan prestasi, karena kita nggak paham dari akibat hukumnya, kita nggak paham terhadap hubungan hukumnya, kita justru berpendapat akibat hukum tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, itu kesalahan fatal dalam melakukan konklusi. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa pemahaman terhadap akibat hukum, hubungan hukum, subjek hukum, dan karakteristik hukum harus menjadi satu. Ya. Tidak bisa dipisah-pisah. Apa yang saya sampaikan ini hanya merupakan kategorisasi supaya lebih mudah untuk menggunakan menggunakan 4 konsep dasar ini dalam mengkaji suatu peristiwa hukum. Oke. Nah, kemudian ada prinsip dasar dalam membuat legal opinion. Ya. Prinsip dasar yang pertama adalah prinsip delegasi. Artinya apa ini prinsip delegasi? Suatu legal opinion itu tidak mungkin kita buat secara sukarela, secara mandiri, inisiatif sendiri, jika tidak ada permintaan. Ya. Jadi harus ada orang dulu yang meminta. Ini siapa yang meminta? Ya. Dan orang yang meminta itu harus kita lihat dia sengketanya itu berada dalam ranah hukum apa. Ya. Kalau dia masih kalau pidana ya, kita lihat dulu apakah dia sudah sebagai terlapor, apakah dia tersangka, ataukah dia sudah jadi terdakwa. Nah, kalau dalam hal hukum perdata, kita lihat dulu, ya, apakah dia penggugat ataukah dia tergugat. Karena nanti prinsipnya legal opinion akan memberikan solusi dari permasalahan yang dia alami berdasarkan statusnya. Jadi kalau Anda nggak nanya misalnya dalam hal pidana, oh ternyata statusnya orang itu sudah terdakwa itu. Kemudian karena Anda nggak nanya statusnya apa, Anda memberikan solusi segera mengajukan pra peradilan. Nah, itu kan nggak cocok. Orang sudah jadi terdakwa kok. Mana bisa mengajukan pra peradilan? Sudah tertutup ranahnya pra peradilan. Maka kita perlu tahu, ya. Anda meminta pendapat hukum ini status Anda apa sekarang? Apakah sebagai penggugat, apakah sebagai tergugat? Apakah sebagai terlapor, sebagai tersangka, ataupun sebagai terdakwa? Nanti perlu kejelasan soal itu. Nah, orang yang memiliki status ini kemudian harus membuat permohonan kepada kita berupa surat yang ditandatangani. Baik itu prinsipalnya langsung, artinya tersangka terdakwanya langsung, atau bisa melalui kuasa hukumnya. Nah, sehingga nanti permohonan legal opini yang kita buat itu ditujukan kepada orang yang memohon. Kalau lawyer yang memohon, maka kepada yang terhormatnya itu adalah lawyer yang memohon. Itu perlu disebut.
Kemudian prinsip ilmiah dan metodis. Artinya begini, prinsip ini menginginkan agar dalam membuat suatu kajian hukum itu didasarkan kepada suatu pengetahuan hukum. Nah, pengetahuan hukum itu bisa disebut sebagai hal yang ilmiah ya, ketika kita menggunakan metode-metode tertentu. Nah, ini sebenarnya sama dengan pembuatan skripsi ya, atau tesis ataupun disertasi. Harus ada metodenya ya. Suatu hal yang sifat sifat yang karya yang tidak memiliki metode, maka dia tidak dapat disebut sebagai ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar seseorang yang membuat suatu pendapat hukum itu tidak hanya ya mendengarkan atau membaca kronologis dari orang yang memohon, tapi juga harus meneliti, mengkaji data-data, dokumen-dokumen hukum yang diajukan kepada si pembuat legal opinion. Sehingga kalau Anda ada permintaan untuk membuat legal opinion, ya Anda tidak hanya sekedar kronologis, gitu ya, tidak bisa hanya sekedar kronologis, tapi tetap harus minta datanya, ya, data dokumen hukumnya apa, dan juga kita harus teliti atau hati-hati terhadap dokumen yang diberikan, itu asli atau palsu, ya. Itu asli atau fotokopi, ya. Nah, kemudian yang prinsip keempat, kejujuran. Kejujuran ini artinya kita harus dari hasil kajian ya, dari hasil kajian kita itu misalnya gini, saya ketika membaca kronologis, kemudian membaca dokumen-dokumen hukum yang ada, dikaji melalui peraturan perundang-undangan, ya baik itu juga melalui asas hukum yang ada, ya norma-norma yang ada, misalnya ternyata kita berpendapat, loh ini pemohon legal opinion ini salah gitu, dia dalam posisi yang memang melanggar hukum. Nah, kejujuran di sinilah yang diperlukan. Ya. Tapi bukan berarti kejujuran itu mengandung prinsip menyalah-nyalahkan. Ya. Artinya kita tetap jujur pada suatu pandangan bahwa fenomena hukum yang diajukan di kita itu merupakan suatu bentuk perbuatan yang memang melanggar hukum. Nah, itu prinsip kejujuran. Jangan hanya karena dia membayar misalnya, karena legal opinion ini ada biayanya nih. Ya kita bisa mengajukan biaya. Ya. Jangan hanya karena dia membayar, kemudian kita membuat suatu kajian yang membuat satu kajian yang ABS ya, asal Bapak senang. Ya, itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah prinsip problem solving. Nah, setiap legal opini ya sesuai dengan konsep legal opini itu sendiri ya, ini ya, maka harus memberikan solusi, harus ada solusinya, tidak bisa satu legal opini itu tidak ada solusi, harus ada solusinya. Dan kaitannya dengan prinsip kejujuran bukan berarti solusi itu mengingkari prinsip kejujuran ya, tapi kita memberikan satu solusi yang bisa menyelamatkan persoalan yang sedang menjerat si pemohon, ya pemohon legal opini. Oke. Nah, jadi kalau legal opini nggak ada solusi itu bukan legal opini, ya. Kan ini hanya pendapat, nggak perlu solusi. Kalau hanya pendapat, misalnya, ya Bapak salah ini segala macam. Nah, itu nanti justru karena fokus dari legal opini ini kan
memberikan pencerahan, melepaskan dia dari satu hal yang ketidaktahuan, sehingga perlu dijadikan solusi. Kemudian terakhir adalah prinsip disclaimer. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, prinsip disclaimer ini merupakan prinsip yang paling penting. Prinsip pembatasan sebenarnya. Artinya begini, prinsip pembatasan itu kalau kita kaitkan dengan prinsip kehati-hatian, maka kita bisa mengatakan bahwa dokumen yang kami, misalnya contoh dari prinsip pembatasan, misalnya dokumen yang diberikan kepada kami adalah benar, ya, sepanjang tidak muncul dokumen pembanding, atau misalnya pendapat kami ini benar dalam jangka waktu 6 bulan. Ya. Kenapa disebut 6 bulan? Karena dikhawatirkan setelah 6 bulan muncul data baru. Nah, ketika muncul data baru, tentunya itu akan mempengaruhi pendapat kita hari ini. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian pola kerja dari ilmu hukum dalam legal opinion. Tadi sebenarnya di awal saya sudah sudah menyebutkan gitu ya, bahwa dalam ilmu hukum itu kaitannya dengan operasionalisasi ilmu hukum dalam praktek, maka setidaknya ada 4 hal, ya. Yang pertama melakukan sistematisasi, ya, pengkelompokan norma-norma hukum, kemudian melakukan pemaparan, ya, melakukan penjabaran terhadap fakta hukumnya, kemudian kita juga melakukan identifikasi, yaitu pengenalan terhadap fenomena itu apa, dan ketiga ini sebenarnya dibalut dengan satu faktor, dengan satu instrumen, yaitu instrumen interpretasi atau penafsiran. Jadi 1, 2, 3 ini saling bekerja, ya, di bawah satu faktor, satu kemampuan kita, yaitu kemampuan berinterpretasi, kemampuan melakukan penafsiran. Itu polanya sama semua. Nah, kemudian sistematika. Sistematika ini nanti kaitannya dengan prinsip dasar dari legal opinion, ya. Yang pertama kepala surat, ini sebagai representasi dari prinsip delegasi, artinya ditujukan kepada siapa, ya. Kemudian isu hukumnya, dan isu hukum ini harus muncul di dalam permohonan. Jadi si pemohon itu ingin bertanya tentang apa, ya. Misalnya, apakah perbuatan yang saya lakukan telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 378 misalnya. Nah, itu isu hukumnya. Nah, dari isu hukum ini kemudian kita harus meneliti dokumen-dokumen, termasuk di dalamnya adalah kronologis yang dibuat oleh pemohon. Jadi saya biasanya kalau membuat legal opini itu selalu meminta kronologis yang ia tanda tangani. Ya. Jadi kronologis itu bukan cuma surat kemudian bercerita gitu ya, tapi dia membuat surat cerita itu dia tanda tangani. Artinya yang membuat bukan saya itu, yang membuat pemohon. Ya. Tapi nggak perlu sampai di materai, ya, nggak perlu. Nggak usah pakai materai, ya. Cukup dia tanda tangan. Karena yang membuat sah surat itu bukan materai, tapi tanda tangan. Ya. Nah, setelah dokumen yang diteliti, ya, dokumen apapun, ya, mau dokumen hukum, ya, mau dokumen non hukum tapi ada dalam bentuk yang bisa dibaca gitu ya, itu masuk dalam hal dokumen, harus disebutkan tuh apa aja dokumen yang dibaca. Kemudian peraturan perundang-undangan ini nanti dikaitkan dengan isu hukumnya, ya. Jadi lihat yang dia tanya apa, misalnya apakah perbuatan saya telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 378, maka peraturan perundang-undangannya digunakan 378 nih. 378 yang digunakan. KUHP yang digunakan, ya. Sorry, bukan KUHP yang digunakan. Saya sebenarnya tidak menyarankan, ya, tidak menyarankan untuk menggunakan undang-undang lain, ya. Misalnya gini, kita menemukan ketika kita menyampaikan suatu pendapat,
ya. Tadi misalnya pertanyaan isu hukumnya adalah apakah memenuhi unsur ya. Maka ketika kita sudah menulis ternyata kita, oh ini sebenarnya bukan KUHP ya, bukan 378 di KUHP, tapi harusnya Undang-Undang Tipikor gitu ya. Nah, itu pengetahuan yang tidak perlu dimuat di dalam legal opini ya. Tidak perlu dimuat gitu. Karena isu hukumnya bukan itu. Walaupun kita tahu ya. Kita batasi dengan isu hukum itu. Sehingga nanti kalau ada kesalahan maka termasuk dari salah satu unsur disclaimer ya. Ketika nanti terjadi kesalahan, maka kita akan bisa kembali kepada isu hukumnya. Loh, yang Anda tanyakan kan isu hukum tentang unsur-unsur pidana dalam 378. Kalau kemudian nanti Anda dipersalahkan melalui Undang-Undang Tipikor, bukan salah saya, karena yang Anda minta adalah 378. Ya. Jadi memang di sini saya sampaikan lagi, tidak perlu melakukan kreativitas. Ya, cukup apa yang diminta. Dia mintanya A, kita jawab A. Gak usah kita beri jawaban B. Ya, A dan B. Karena Anda dibayar untuk menjawab A. Anda tidak dibayar untuk menjawab B. Ya. Kecuali ada dua pertanyaan. Ya, kalau ada dua pertanyaan, maka Anda dibayar untuk menjawab A dan B. Ya, nah, itu prinsip dasar seperti itu, sesuai dengan isu hukum. Nah, disclaimer pembatasan tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini ilmiah dan metodis itu kita memunculkan konsep-konsep apa yang kita gunakan, teori-teori apa yang kita gunakan. Ya. Terkadang kalau saya pribadi ya terkadang kerangka konseptual dan teoritis ini saya masukkan menjadi satu di dalam analisis. Ya. Kenapa seperti itu? Bagi masyarakat umum membaca konsep dan teori dengan berbagai macam doktrin yang menjelaskan itu cukup membingungkan, cukup merepotkan. Tapi mereka akan lebih mudah ketika kerangka konseptual dan teori ini sudah langsung dioperasionalkan ke dalam analisis. Jadi kita dalam analisis ini juga sudah eh, juga sekaligus menerangkan mengenai konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis isu hukum. Nah, dari analisis inilah kemudian muncul simpulan. Apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan kita? Dari kesimpulan itu nanti kita munculkan saran atau kalau dalam karya ilmiah saran. Dalam ini solusi, ya. Itu kita munculkan. Solusinya apa? Oke. Ini versi saya. Ini versi saya, ya. Dan tidak ada bentuk yang baku dalam membuat sistematika legal opinion, tidak ada bentuk yang baku. Tergantung stylenya masing-masing. Tapi ini adalah sistematika yang menurut saya adalah yang paling aman. Kenapa paling aman? Karena di sini ada disclaimer. Di sini ada dokumen yang diteliti. Dan saya minta isu hukumnya. Karena nanti kalau nggak ada disclaimer, ketika pendapat kita salah, gitu ya, terkadang suka muncul suka muncul kekecewaan atau keberatan atas sisi kita. Jadi ini versi saya yang menurut saya aman. Nanti kalau Anda semua mau menggunakan model yang lain, terserah, ya, bebas. Tapi ini versinya, versi saya. Dan lagi-lagi saya katakan tidak ada bentuk yang baku. Nah, cuma memang di praktek itu ada model legal opini yang dikenal secara internasional. Ya. Nah, ini adalah model yang dikenal secara internasional, yaitu Irak Method. Hampir semua kampus di luar negeri ya menggunakan model. Di Indonesia juga udah mulai diperkenalkan Irak Method. Irak Method ini singkatan dari isu, I-nya itu isu, R-nya ini rule atau aturan, A-nya ini analisis, C-nya ini konklusi. Nah, ini yang disebut sebagai suatu legal opini yang memenuhi standar ilmiah dan metodis. Ada caranya, ada tekniknya. Cuma bagi saya ini merupakan badan dari legal opini, ya, bukan keseluruhan. Bukan keseluruhan, ini hanya badannya saja. Kalau saya di depan di awal saya tambahin tuh kan tadi kepala surat, isu hukumnya, isu hukum dari sini.
ya, dokumennya apa yang diteliti, pembatasannya apa. Nah, kalau Anda membuat legal opini hanya pakai ini, gitu ya. Nah, ini menurut saya belum aman, gitu ya. Tapi secara metode, sebagai satu hal yang ilmiah, ini sudah ilmiah, karena ini adalah metode dalam membuat legal opini. Ya. Tapi kalau dituangkan dalam bentuk tertulis dan itu untuk kepentingan pemohon, maka ini tidak aman. Ya. Kalau Anda hanya membuat kategorisasi dalam legal opini hanya 4 ini adalah bentuk yang tidak aman. Tapi ini sebagai metode, ini sudah mencirikan bahwa legal opini Anda itu ilmiah karena ada metodenya. Oke, bagi yang tidak memahami apa yang saya sampaikan pada bagian-bagian tertentu, silahkan nanti untuk bertanya di kolom komentar dengan menyebutkan kelasnya kelas apa, mahasiswa kelas apa, mata kuliah apa. Baik, eh, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan kita perdalam dalam pertemuan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.